Halo, selamat bersua kembali dengan kami di Piccolo Official ya. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas satu persatu pernyataan yang ada di antara podcastnya Sugi Nurharja atau Gus Nur Official 13 ya. Oke, sebelum kita reaksi, kita saksikan dulu penggalan video berikut. Beliau saya tak potong dulu ya. Kalau bener omongan beliau ini saya ngeri loh. Berarti kita ini dipimpin oleh seorang presiden yang dari awal memasukkan datanya. Berarti selama ini presiden ini nggak sah gitu kan? Berarti apapun kebijakan yang selama ini diambil nggak sah secara hukum, baik utang ya kan, baik semua janjinya atau apapun harusnya patah. Ini kan ngeri saya ini. Nah saya heran gitu, kenapa kok orang seperti beliau, aset seperti beliau kok masih dibiarkan gelandang begini, maksudnya dibiarkan gelandangan gini nih bagaimana? Oke, guru SD-nya Pak Jokowi, guru SMP, SMA ya, bahkan sampai kuliahnya Pak Jokowi, video ini tuh Anda gitu loh, Anda bertanggung jawab secara akademis dan moral gitu kan. Ini ada orang ngomong ijazahnya palsu dan Anda membantah. Ngeri, kata Gus Nur itu adalah ngeri. Seperti yang kita dengar tadi ya, jika Presiden Joko Widodo itu ijazahnya palsu, maka yang terjadi itu adalah ngeri. Saya sendiri tidak tahu apa yang dimaksud ngeri oleh saudara Gus Nur ini ya. Saya juga tidak tahu apakah semua rakyat Indonesia itu juga merasakan ngeri, atau bahkan sebaliknya tidak merasa ngeri, tidak apa-apa, tidak merasa apa-apalah. Karena saya pribadi, saya tidak begitu ngeri-ngeri amat apabila seumpamanya terbukti bahwa ijazah dari Presiden Jokowi ini palsu. Ya tidak ngeri-ngeri amat. Seumpama presidennya kemudian di impeachment dan kemudian dinonaktifkan, kemudian pemerintahan itu tidak ada kepala pemerintahannya, apakah kira-kira ngeri apa tidak? Menurut saya tidak ngeri, itu menurut saya, karena sepengetahuan saya itu pernah juga ada satu negara yang kepemerintahannya itu alpa selama 1,5 tahun, itu juga tidak apa-apa. Karena perlu kita ketahui bahwa antara negara dan pemerintahan itu beda. Meskipun pemerintahan itu berhenti, kan di situ masih ada aparatur negara, masih ada kepolisian negara, masih ada pejabat-pejabat negara lainnya yang bekerja untuk negara. Jadi meskipun pemerintahan berhenti, tentu kebijakan-kebijakan negara itu masih ada. Jadi artinya tidak ngeri. Ketika itu Gus Nur bilang ngeri, maka artinya adalah ngeri yang mengada-ada ya. Atau mungkin karena memang daya imajinasi dia itu ya begitu, ya sampai segitu itu. Jadi mohon maaf ya, karena memang itu bukan ranah dia. Jadi tentu saja apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang dipikirkan saja, tidak berdasarkan fakta serta kenyataan. Anda perlu simak video yang berikut ini ya, ungkapan dari Cak Nun. Ini saya menyimak ini videonya. Dari Indonesia. Tapi kalau mereka ngomong state, di sini ngomong government. Karena di Indonesia government itu adalah state. Di Eropa benar bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Ini memang merupakan satu peristiwa yang besar ya. Tapi menurut saya juga tidak seperti apa yang diungkapkan Gus Nur ya, bahwa semua kebijakannya itu artinya tidak sah karena presidennya itu ilegal. Ya tidak juga begitu. Kan aturan hukum itu maju, aturan hukum itu tidak mundur. Artinya maju itu kita tidak boleh menyalahkan masa lalu.
artinya maju adalah bahwa ketika presiden itu dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka ya mulai detik itu ke depannya itu baru segala kebijakannya itu tidak sah. Bukan beberapa tahun yang lalu tidak sah, itu tidak demikian. Karena pengalaman menyatakan bahwa di negeri ini pernah ada Kejaksaan Agung, yakni Hendarwan Supandji, itu masa jabatannya itu sebenarnya sudah berakhir seiring dengan turunnya Presiden SBY, itu pernah ya. Namun dia masih menjabat selama kurang lebih 2 tahun. Maka ada satu tuntutan ya, bahwa keputusan selama 2 tahun itu tidak diterima karena cacat hukum ya, karena cacat hukum. Namun Kejaksaan Agung itu MK ya, MK itu waktu itu yang memimpin adalah Mahfud MD, itu menyatakan bahwa kejaksaan itu bisa dinyatakan tidak sah setelah palu keputusan penonaktifan itu diketuk. Namun sebelum dinonaktifkan tetap aja sah. Itu begitu menurut kenyataan, realitanya begitu, realita hukum ya. Terus terang masalah ini itu adalah masalah yang menyita perhatian banyak publik ya, yakni bagaimanakah yang terjadi selanjutnya. Itu semua masyarakat itu seakan-akan bertanya-tanya begitu, menanti kabarnya itu begitu. Apakah jika ijazah Presiden Jokowi itu palsu, itu apakah kemudian Presiden Joko Widodo itu dinonaktifkan atau masih menjabat? Nah, keputusan itu berada di tangan DPR. Apakah DPR itu mau mengimpeachment atau tidak? Kalau DPR itu tidak mengimpeachment, artinya ya tetap saja Jokowi itu tetap menjabat. Mungkin ada alasan yang menyatakan bahwa itu tidak sesuai dengan konstitusi. Namun di sini Mahfud MD itu pernah berujar bahwa tidak selalu konstitusi itu harus berjalan. Ketika permasalahan itu adalah permasalahan yang berhubungan dengan masyarakat banyak ya. Artinya jika kita menjalankan satu konstitusi namun banyak yang dirugikan dari masyarakat, itu artinya bisa saja kita tidak berjalan dengan sesuai konstitusi. Takut itu nanti melanggar konstitusi itu, kan itu aja kan? Iya. Kekhawatirannya. Padahal Pak Mahfud sendiri pernah bilang konstitusi bisa dilanggar kalau demi kepentingan rakyat. Dia bilang begitu kan? Dan dia terangkan bahwa kebutuhan rakyat bisa membatalkan konstitusi. Saya bukan ikuti jalan pikiran itu, tapi saya mau terangkan bahwa secara sosiologis pilihannya memperpanjang penderitaan atau amputasi di tengah jalan, kan cuma itu kan. Jadi ini bukan soal pilihan konstitusi atau tidak konstitusi, itu lebih efektif aja kan. Nah, dalam hal ini tentu saja pijakannya adalah rapornya Jokowi ketika dia memimpin. Apakah dengan ijazah palsu itu dia memimpinnya itu tambah buruk apa tambah jelek? Kan ijazah itu nggak dibawa kemana-mana, cuma sekedar prosedural saja. Setelah masa pemilihan itu berakhir dan ditetapkan menjadi presiden, maka ijazah itu kan hanya disimpan. Jadi esensi daripada permasalahan presiden adalah kemampuannya ketika dia menjadi pemimpin, ketika menjadi driver. Apakah dia mampu apa tidak? Kalau tidak mampu berarti kan
tentu saja pendapatnya adalah lawang ijazahnya aja palsu ya nggak mampu, kemudian bisa di-impeachment. Namun ketika dia itu mampu menanggulangi segala masalah, bahkan melebihi daripada orang-orang yang berijazah, maka ya tidak menjadi masalah, karena memang tujuan esensi politiknya seorang pemimpin pemerintahan adalah mampu membuat keputusan yang mensejahterakan rakyat. Itu esensinya. Namun untuk menjawab segala keraguan apakah dia mampu atau tidak, maka ada persyaratannya, yakni ijazah dan lain sebagainya. Namun ini kan sudah dijalankan dan ternyata mampu, maka ijazah itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan itu kemampuannya. Jadi intinya masalah hiruk pikuk mempermasalahkan apakah ijazah Jokowi palsu apa tidak itu sudah lewat masanya. Seharusnya dulu waktu pencalonan. Jadi hal ini, berkaitan ini, tentu keputusan apakah Jokowi itu bisa mundur atau tidak jika benar ijazahnya palsu itu ada di tangan DPR sepenuhnya. Kalau kemudian DPR itu mengimpeachment dan kemudian kasusnya itu dibawa ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung menyetujui, maka diangkat ke MPR dan MPR melakukan sidang istimewa. Di situ bisa menonaktifkan Presiden Jokowi, intinya begitu. Namun sepanjang saya melihat di mana di DPR itu didominasi oleh kubu-kubu yang pro pemerintah ya. Jadi ya di situ saya merasa pesimis lah, nggak mungkin meskipun ijazah Presiden Jokowi itu palsu, untuk menonaktifkan presiden itu kayaknya ya nggak mungkin. Jadi nggak masalah. Oke, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat sekalian, atau paling tidak bisa menghibur ya, karena hiburan kita kali ini memang hanya itu ya, berita-berita yang lagi viral di YouTube itu hiburan rakyat. Jadi ya mohon maaf jika ada salah dalam kami bertutur kata. Kemudian daripada itu, kami ucapkan terima kasih buat sahabat sekalian yang telah menyimak video ini sampai habis. Akhirul kata, wassalam.